Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah, materi untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini berjudul Kisah Teladan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW, menunjukkan sikap jujur dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, serta dapat memahami dan menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Disebut tahun gajah karena pada tahun tersebut telah terjadi penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah atau ayahnya telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad SAW waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi kepada putranya. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab, dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad SAW pada masih bayi diasuh oleh Halimah. Setelah usianya kurang lebih 2 tahun, Halimah pun menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada Aminah kembali. Pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, beliau ditinggal wafat oleh ibunya ketika perjalanan pulang dari berziarah ke makam ayahnya. Kemudian beliau pun diasuh oleh kakeknya yakni Abdul Muthalib. Akan tetapi tidak berlangsung lama. Saat beliau kurang lebih berusia 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya yakni Abu Thalib. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad selalu diajak pamannya, yakni Abu Thalib, untuk mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu, paman Nabi Muhammad sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur. Sehingga ia diberi julukan Al-Amin yang artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu ialah berdagang ke negeri Syam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya yang bernama Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad, Khadijah pun jatuh cinta kepadanya. Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul. Berdakwah mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah terhadap berhala. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berkholwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang digunakannya yaitu di Gua Hiro, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah.
Beliau melakukan ini saat bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan saat itu, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau pun menceritakan peristiwa itu. Di saat aku sedang tertidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku. Seraya berkata, "Iqra, bacalah." "Aku tidak dapat membaca," jawabku. Malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematianku sedang menghampiriku. Ia melepaskan diriku lalu berkata lagi, "Iqra, bacalah." "Aku tidak dapat membaca," jawabku. Ia kembali memelukku lagi hingga aku merasa kematianku tiba. Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Aku lalu mengucapkan kata-kata yang dituntunkan oleh malaikat Jibril itu. Hafal, seolah-olah tertulis dalam hatiku. Itulah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, lantas Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi pernah bersabda, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk syurga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi." Hal ini diisyaratkan oleh Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak ada halangan apapun. Begitulah cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup, tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, maka sering disebut dengan Khatamul Anbiya, yang artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian menyimak video pembelajaran kisah teladan Nabi Muhammad SAW, kira-kira apa pelajaran yang dapat kita petik? Nah, adapun pelajaran yang dapat kita petik yaitu Nabi Muhammad SAW lahir bertepatan pada tahun gajah atau tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Di waktu kecil, beliau sering membantu mengembala kambing. Pada usia muda, rajin bekerja dan tangguh. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang jujur dengan gelar Al-Amin. Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran di Gua Hiro. Beliau sangat cinta dan sayang kepada anak yatim, dan beliau juga disebut Khatamul Anbiya, yaitu penutup para nabi dan rasul. Baiklah anak-anakku kelas 5 yang solih dan solihah, demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Untuk anak-anakku tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.